Halo Sobat WK, kali ini kembali lagi dengan saya Desi Selviani dalam Super Bowl Live. Nah, kita mau ngulas nih tentang pertandingan Timnas Cina versus Indonesia yang akan berlangsung pada Kamis malam nanti dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C yang akan berlangsung pada pukul 20.45 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Nah, kita kedatangan dua pengamat kita nih. Yang pertama yang langganan nih ada Bung Abdul Majid yang udah langganan, prediksinya selalu benar nih dalam acara-acara seru-seruan kita ya. Selalu memenangkan pertandingan gitu prediksinya. Itu ada Bung Majid. Halo Bung Majid. Halo Mbak Desi. Ya, dan kita juga ada kedatangan jauh nih dari beda pulau. Beli Komang dari Tribun Bali yang udah jauh-jauh dari Bali hanya khusus menyaksikan Timnas Indonesia nanti malam ya Bu Beli Komang ya. Iya. Ya. Ya, selamat sore Desi. Ya. Khusus dari Bali dia mau dukung Timnas Indonesia. Wah, dari kapan nih datang ke Jakarta? Mau lihat lolos ke Piala Dunia kan. Lihat lolos ya, berarti harus lolos ya. Jangan sampai sia-sia, tiket pesawat mahal nih masalahnya. Nah, ini di pertandingan nanti malam ini udah ngeliat gak sih kayak awal-awal nih kan udah bisa memprediksi gak Indonesia bagaimana nanti penampilannya nanti malam gitu kan dengan kesiapannya, strategi-strateginya. Beli Komang dulu sih kok, silakan. Ya, terima kasih Tribuners. Jadi kalau kita lihat pertandingan Indonesia melawan Cina ini, kita lihat bahwa Patrick Kluivert dan staf pelatih punya waktu lebih panjang untuk mempersiapkan timnya ya. Yeah. Jadi kemarin sudah melakukan TC di Bali selama seminggu, kemudian lanjut ke Jakarta untuk memantapkan persiapan menghadapi Cina yang kita tahu ini menjadi partai yang sangat menentukan, partai krusial, partai hidup mati, jadi penentuan untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Tentu ini menjadi satu keuntungan, tentu juga ini bisa berdampak positif bagi timnas ya, karena kalau kita bandingkan di dua laga sebelumnya ketika menghadapi Australia dan Bahrain, waktu yang dimiliki oleh Patrick Kluivert yang saat itu baru ditunjuk sebagai pelatih kepala melakoni debutnya, waktunya sangat singkat. Ya, pemain baru datang hari Minggu kemudian langsung main di pertengahan pekan. Praktis Patrick Kluivert dan pemain mungkin belum saling mengenal. Apa keinginan dari Kluivert dan dengan pemain mungkin belum bisa jalan ya, chemistry-nya belum terbentuk. Ada beberapa pemain-pemain baru yang mereka datang ke Indonesia, ke Australia gitu untuk main, setelah bertanding langsung balik lagi ke klub masing-masing. Nah, sekarang dengan masa jeda ini Kluivert punya waktu yang panjang untuk mempersiapkan tim ya, ada TC di Bali dan Jakarta, tentu chemistry-nya sudah mulai terbentuk. Saya kira pemain sudah saling mengenal. Kita lihat bagaimana mereka sudah berbaur ya. Bahkan waktu acara ulang tahun Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Bali, mereka begitu gembira. Rasanya di luar lapangan chemistry itu sudah dapat, mereka sudah saling mengenal. Tentu sekarang kita tunggu bagaimana di dalam lapangan. Dan selama TC di Bali juga saya kira sudah mulai terbentuk, ini sudah mulai terbangun satu sama lain antar pemain, karena di Bali sendiri itu ada, saya catat ada 5 kali latihan ya selama seminggu itu, hanya 1 kali libur dan latihannya selalu tertutup. Saya kira juga di Bali itu sudah mulai latihan taktikal ya, jadi Kluivert sudah mulai merancang, membangun strategi, kemudian dimantapkan lagi ketika TC di Jakarta. Nah, kalau misalnya Bung Majid sendiri ngelihat timnas Indonesia nih kelihatan agak santai nggak sih? Apalagi sebelumnya udah pesta-pesta duluan nih sebelum bertanding dengan China, atau emang mereka punya strategi sendiri agar terlihat lebih tenang seperti itu? Iya, tadi sepakat dari analisisnya dari Beli Komang, memang benar. Timnas saat ini itu punya spare waktu yang sangat panjang. Patrick Kluivert juga sudah ibaratnya dari end season kan, setiap para pemain kan sudah mengakhiri liga. Dia punya durasi fisikalitasnya juga agak menurun, dan ketika ada TC jangka panjang sekitar 1 pekan di Bali itu ada latihan fisik. Memang sengaja digenjot di sana, dan Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir juga sengaja untuk memperkenalkan Bali karena kan kita kan banyak pemain naturalisasi. Jadi mereka di sana juga bisa bawa keluarganya. Dan setelah dari Bali, memang ada sekitar 3 hari di Jakarta di Stadion Madia. Di situ Patrick Kluivert bilang memang fokusnya untuk penerapan strategi. Jadi beberapa pemain yang mungkin tadi ada 30 pemain minus waktu itu Martin Paes baru datang ya, baru hadir.
jadi sudah mulai menerapkan formasi ketika di Stadion Madia, dan nantinya ketika nanti malam mungkin ada hanya 23 pemain yang dibawa, dan kemungkinan kemarin ketika latihan resmi di GBK, Patrick Kluivert sudah menentukan 23 pemain siapa saja yang akan tampil menghadapi China. Dan setelah lawan China juga kita harus berpikir, karena kalau tidak salah penjadwalannya tanggal 6 malam itu sudah harus terbang ke Jepang. Tapi sekarang kita harus berpikir, benar kata Bli Komang, melawan China itu hidup mati buat kita, karena kita sekarang ada di peringkat ke-4 dengan torehan 9 poin. Artinya torehan kemenangan tambahan 3 poin itu akan membuat kita settle di peringkat ke-4, meskipun masih ada laga sisa menghadapi Jepang, walaupun itu sangat berat ya, impossible ya main di Jepang. Walaupun Jepang katanya juga akan menurunkan pemain pelapis, pemain Olimpiade. Cuma saya pikir dengan sekarang ini Patrick Kluivert juga merasa percaya diri. Kemarin juga di press conference juga Emil Audero yang akan menggantikan Martin Paz juga, dia akan menjalani debut pertamanya di timnas Indonesia. Dia juga mengaku sangat percaya diri, dan bahkan dia juga sudah menganalisis ketika kita kalah di China 2-1, kita bermain dengan penguasaan bola yang sangat masif, kalau nggak salah 60-40%, akan tetapi justru pemain Cina lah yang bisa memenangkan pertandingan. Dan kejadian itu mungkin telah dipelajari oleh Patrick Kluivert dan beberapa para pemain yang kemarin bermain di Cina. Dan saya pikir pertandingan nanti malam juga akan menarik, karena bagi Cina ini juga akan jadi laga final. Kalau nanti dia kalah, dia udah pasti tersingkir, karena sekarang Cina berada di dasar klasmen. Berarti klasmen. santainya ini karena kepercayaan diri Indonesia yang udah cukup ya buat para pemain. Tapi kalau santai sih enggak, karena pressure-nya tinggi dari PSSI, mau menang terus ya harus menang lah di pertandingan lawan China ini. Mungkin ini kelihatan dikasih relax juga, biar tidak tegang semua pemain kan. Karena tekanan supporter Indonesia pun lumayan. Ini kan di sisi lain penyemangat, tapi di sisi lain juga pertandingan ini kan tekanannya luar biasa ini. Baik untuk membawa timnas meraih kemenangan, tentu juga tekanan dari supporter, sehingga ya PSSI selain menggelar TC juga memberi kesempatan pemain di Bali itu untuk liburan kumpul dengan keluarga. Jadi ada acara yang mungkin gembira-gembira, happy-happy, biar tidak terlalu tegang gitu. Karena tentu kalau dihadapi dengan tekanan tinggi, tentu pemain juga nanti bisa berdampak negatif di lapangan nanti. Jadi dikombinasikan antara kesiapan mental dan juga ada juga ketenangan biar tenang di lapangan nanti. Nah, kalau Bli Komang sendiri udah lihat nggak nih skuad Garuda mana aja kira-kira yang bakalan membobol gawang China gitu, yang udah kelihatan nih kan kemarin lawan Bahrain tanpa diduga-duga ternyata Marcelino ya sampai Romani ya. Sampai ini, nah ini udah kelihatan belum siapa aja kira-kira yang bakalan kira-kira nih punya potensi kuat membobol gawang China? Ya, kalau kita lihat dari overall ya, jadi dalam pertandingan melawan Cina ini awalnya kan Patrick Kluivert memanggil 32 pemain, kemudian Sandy Walsh dan Eliano Linders bisa tampil ya karena cedera, kemudian Eliano karena istrinya melahirkan. Jadi sekarang pemain ada 30, itu pun minus Martin Paes sama Marcelino Ferdinand yang terkena akumulasi kartu kuning, sehingga yang tersedia sekarang 28 pemain dan yang akan bermain nanti cuma 23. Masih ada 5 pemain nanti yang harus terseleksi dan hanya menjadi penonton di tribun penonton ya. Nah, artinya dari 23 pemain ini, kalau tadi sudah Maji sudah singgung bahwa untuk posisi kiper ada Eliano ya Emil Audero yang dipastikan menggantikan PES dan melakukan debutnya. Nah, ini persaingan di starting 11 juga akan seru ini. Mungkin yang sudah pasti ada beberapa posisi ya. Nah, yang pasti itu saya kira Jetses sudah dipastikan di belakang ya sebagai pemain center back. Sekaligus kapten ya. Sekaligus kapten. Kemungkinan akan pakai 3-4-3 kali ya. Iya, bisa jadi. Jetses, kemudian di kirinya mungkin ada Justin Abner. Nah, yang di back kanan ini yang masih agak bisa bingung ini antara Kluivert, dan publik juga lagi menanti-nantikan apakah Misilgers atau Rizky Ridho yang dimainkan di sana. Misilgers tentu punya nama besar, bermain di Eropa, tapi sejauh ini dari 2 kali penampilannya bersama timnas kan performanya belum maksimal, termasuk ketika melawan Cina di leg pertama. 1 gol dari Cina, andil dari Misilgers yang terlambat menutup lawan sehingga kita kebobolan. Melawan Australia dia juga tidak tampil maksimal. Nah, sementara Rizky Ridho tampil sangat baik ketika melawan Bahrain ya. Dan pertandingan-pertandingan lainnya. Nah, ini yang kita masih tunggu apakah Ilgers atau Ridho. Kemudian di tengah saya kira sudah settle ini, kayaknya sudah pasti kayak pilihannya ada Joe Pelupesi, kemudian Tom Haye, di kiri ada Verdong, kemudian di kanan Kevin Dix ya. Semoga Kevin Dix
fit ini kondisinya. Berdasarkan latihan kemarin gimana? Kemarin sih aman ya. Tidak ada latihan terpisah untuk semua pemain kita. Iya, stok di back kanan memang agak minim karena yang ada di sana hanya Kevin Dix dan Asnawi Mangkualam. Kemudian di depan ini yang nanti akan bisa kita harapkan sebagai mesin golnya, pencetak golnya. Nah, ini juga yang menarik di sayap kanan dan sayap kiri. Nah, ini karena tidak ada Marcelino, kemudian tidak ada Ragnar Oratmangon. Siapa yang akan diturunkan? Banyak pilihan di sana dan ini rasanya kita juga masih menebak ya. Ada Egy Maulana Fikri, ada Yakob Sayuri, kemudian ada Stefano Lillipali, kemudian ada juga Rafael Struijk, ada juga Dan James yang tidak bisa kita kita bisa pandang enteng juga kan, dia bermain di Eropa sangat bagus, cuma saat debutnya di Australia memang belum maksimal. Mungkin Dan James dengan ikut TC di Bali kemudian di Jakarta sudah bisa menemukan chemistry-nya dengan teman-temannya di timnas. Sementara di depan tentu sudah pasti oleh Remeni sebagai penyerang sayap. Nah, tentu yang kita harapkan untuk bisa menjadi pencetak gol tentu oleh Romeni nanti karena sejauh ini penampilannya dari 2 kali penampilannya sangat-sangat bagus dan selalu mencetak gol selalu mencetak gol kan. Lawan Australia cetak gol, kemudian lawan Bahrain cetak gol. Mudah-mudahan nanti dengan meskipun tanpa ada Ragnar Oratmangon, tanpa Marcelino, lini tengah bisa mensuplai bola kepada oleh Romeni, kemudian juga penyerang-penyerang sayap ini bisa memberikan servis kepada oleh Romeni untuk mencetak gol. Kira-kira berapa nih Romeni bisa cetak gol? Saya kira mungkin siapapun yang mencetak gol saya kira tidak penting kita bisa meraih kemenangan ya. Ya mungkin peluang terbesar dan harapan terbesar kita pada oleh Romeni ya, karena dia sebagai penyerang murni, penyerang tunggal, dan tentu tergantung juga suplai dari teman-temannya. Ya, yang penting ini pemain 2 sayap ini siapakah yang nanti akan diturunkan bisa memberi support kepada oleh Romeni. Kalau Bung Majid sendiri, siapa nih pemain Cina kira-kira yang harus diwaspadai oleh timnas gitu kan? Pemain Cina kemarin tuh strikernya saya lupa namanya tuh. Itu striker yang berbahaya juga yang kemarin golin ke gawang kita. Terus juga kemarin pelatih dari Cina, Branko Vankovic ya, dia mengatakan bahwa sempat berkelakar ketika baru tiba di bandara, ketika ditanya akan pakai berapa striker, dia bilang kita nggak mau pakai 4 striker, kita mau pakai 10 striker. Artinya dia datang ke sini. Semuanya striker semua berarti. Artinya dari kelakar dia itu dia mengatakan bahwa timnas Cina itu datang ke Indonesia itu tidak serta-merta hanya bertahan. Dia tuh mau benar-benar counter attack karena memang benar-benar 3 poin kemenangan itu mereka ingin dapatkan. Dan saat tadi malam juga Branko mengatakan bahwa memang dia sudah tahu euforia di Indonesia itu bermain seperti apa. Didukung sekitar 60.000 penonton ya, walaupun katanya saya ada 15% cuma akan diisi oleh wanita dan anak-anak ya di 15% itu. Dan dia akan tahu animonya seperti apa. Para pemainnya juga dia juga tahu dengan kondisi di Indonesia seperti apa, tapi menurutnya hal itu tidak menjadi masalah dan dia benar-benar akan tampil all out. Tapi juga Branko juga harus mengetahui bahwa Indonesia tuh punya pemain-pemain yang berpengalaman. Dia juga mengakui bahwa di sisi lain ketika main di Cina dia mengakui bahwa dari skema permainan waktu itu kalau dilatih oleh Sintayong ya, permainan Indonesia tuh dari bola ke kaki ke kakinya kita kalau nggak salah baru pertandingan itu kita baru menang ball possession ya, dibanding sama lawan sebelum-sebelumnya. Nah itu juga diwaspadai sama Cina. Bisa juga Cina akan menunggu serangan dari Indonesia dan mungkin menampilkan 1 striker itu. Dan kita lihat juga permainan Cina juga emang agak menunggu kan dari pertandingan sebelumnya. Saya pikir Cina juga tidak akan bermain lebih santai, dia akan lebih serius. Babak pertama sih prediksi saya masih akan berjalan alot ya, 0-0, kecuali Indonesia bisa cetak gol di bawah 10 menit, itu akan mengubah skema permainan dan kita bakal bisa cetak terus-menerus. Kalau Bli Komang sendiri nih ngelihat Patrick Kluivert sendiri dari pertandingan sebelumnya di kualifikasi Piala Dunia, apa nih kira-kira akan menampilkan kejutan apa? Yang kemarin kan Bahrain yang awalnya kita mendiskreditkan dia ya, tiba-tiba bisa membawa Indonesia menang melawan Bahrain gitu. Apa kira-kira kejutan yang kali ini yang saat melawan China nanti ke depannya? Ya tentu kita masih menunggu seperti apa formasi nanti yang akan dipakai oleh Kluivert. Kemudian strateginya, apakah Kluivert nanti akan berani bermain menyerang untuk meraih 3 poin ini untuk meraih kemenangan? Apakah akan tetap bermain bertahan kemudian mengandalkan counter attack dengan tetap menjaga menerapkan pressing tinggi ya. Ya kalau kita lihat dari 2 pertandingan yang sudah dilakukan oleh Patrick Kluivert, pertama ketika melawan Australia, Kluivert sebenarnya mencoba untuk bermain menyerang ya. Dia mencoba memainkan total football dengan mengubah formasi timnas sebelumnya era Sintayong 3-4-3 atau 3-5-2 menjadi 4-3-3. Dia ingin memainkan total football ya, mungkin ini karena
desakan masyarakat ya biar timnas Indonesia bisa bermain lebih indah, lebih cantik karena era Sintayong katanya terlalu parkir pesawat seperti itu, hanya mengandalkan counter attack. Nah, Clifford coba menerapkan itu di awal-awal ya di melawan Australia. Di menit-menit awal memang cukup gencar ya serangannya ya 10 menit awal itu sangat bagus sekali, bahkan kita bisa menciptakan peluang ya, bahkan mendapatkan penalti tapi gagal. Nah, setelah Australia mengetahui gaya permainan dari timnas Indonesia yang ternyata bermain menyerang dan Australia yang justru bertahan, memanfaatkan kesempatan untuk serangan balik. Nah, disitulah terlambat antisipasi dari timnas, terlambat antisipasi dari strategi dari Clifford, akhirnya kita kebobolan. Dan setelah kebobolan 2 gol itu Clifford pelan-pelan akhirnya kembali lagi ke formasi 3 back. 3 back 3-4-3. Jadi kembali lagi ke formasi itu. Jadi untuk menahan serangan dari Australia dan bisa mencuri 1 gol. Itu ketika melawan Australia. Ketika melawan Bahrain kita lihat sendiri bahwa ya gaya permainan Indonesia mirip sekali seperti era Sintayong ya, kembali lagi ke format awal ya, seperti era Sintayong dengan memakai 3 back, kemudian tengah 4 orang, kemudian di depan 3, mengandalkan pertahanan yang ketat, kedalaman tim ya, kemudian mengandalkan serangan balik. Saya kira memang untuk sejauh ini mungkin itu yang karakternya gaya permainan Indonesia yang cocok ya, yang belum bisa mungkin sepenuhnya untuk bermain menyerang ya, belum bisa kita mengandalkan total football. Dan rasanya kalau saya melihat sih Clifford juga akan menerapkan itu nanti, dia tidak akan mengambil risiko bermain frontal menyerang, karena ketika kita bermain menyerang lebih banyak menguasai bola seperti disinggung tadi Majid, kita menguasai ball position justru kita kalah. Nah, itu yang jadi problem di kita. Melawan Cina kita unggul ball position tapi kalah. Melawan Australia juga kita sebenarnya unggul ball position tapi kebobolan 5 gol. Jadi mungkin Clifford juga tidak akan mengambil risiko untuk frontal menyerang meskipun targetnya adalah menang. Saya kira dia juga akan tetap hati-hati, memperkuat pertahanan, kemudian mencoba untuk mengandalkan serangan balik, bagaimana menyusun serangan yang pas ya untuk bisa mencetak gol ke gawang Cina. Karena pastinya Cina juga akan main all out ya, karena seperti kata Majid juga dia masih punya peluang meskipun saat ini juru kunci ya. Meskipun dia juru kunci dengan 6 poin, tapi kalau bisa dia mencuri poin penuh di GBK nanti malam itu malah dia bisa naik ke posisi keempat dan peluangnya terbuka karena di laga terakhir juga dia bertemu Bahrain sementara kita ketemu Jepang. jadi ini satu-satunya kunci ya. Jadi tidak mudah juga bagi Clifford nanti. Cina tim juga pastinya akan all out juga. Nah, ini kan bertanding di Indonesia ya, di GBK yang supporternya kemarin pelatih timnas China sendiri bilang gila gitu kan, yang mereka takutin ini salah satu supporternya. Kira-kira ada tekanan-tekanan mental nggak untuk para pemain China ini? Dan kalau misalnya China yang menang, bagaimana kondisi SUGBK nih kira-kira? Kalau Bung Majid lu? Supporter kita memang terkenal ya, bahkan Branko Ivankovic dia bilang ini kandang yang gila nih main di Stadion GBK, karena di beberapa sudut, misalnya di La Grande di sudut selatan itu udah pasti nanti kemarin saya lihat dari pandangan mata saya lihat sudah ada seperti supporter banner besar lagi, spanduk besar lagi, ada seling baja yang udah siap ditarik lagi. Dan saya pikir tak hanya itu ya, karena setiap di pertandingan berlangsung kita tuh selalu nyanyi di utara dan selatan, walaupun yang sisi barat kan rata-rata kan fans. Kalau yang kita menyebutnya supporter tuh rata-rata utara dan selatan, La Grande dan Ultras. Begitupun dengan sisi timur. Dan pertandingan nanti juga katanya akan disaksikan langsung oleh Pak Presiden Prabowo yang Pak Erik bilang membawa keberuntungan ya kemarin lawan Bahrain. Iya. Dan saya pikir ya kalau nanti kalah ya, saya pikir supporter kita udah dewasa ya. Terlebih kita juga mainnya di GBK, dan untuk masuk ke situ aja kan tiketnya ya bisa dibilang mahal ya. Jadi mungkin kita mempunyai klasifikasi supporter yang saya pikir ya tidak akan rusuh lah di situ. Toh juga kita sebenarnya masih ada satu peluang, walaupun ketika lawan Jepang ya kemungkinan sangat tipis banget, sangat berat banget, dan kalaupun Cina menang sudah menggeser kita. Tapi sejauh ini sih saya optimis Indonesia bisa menang, dan kalau kita melihat mengeksplorasi dari gaya permainannya, ini yang saya titik beratkan ini oleh Romeni. Gitu nanti akan dikasih leluasa oleh Patrick Kluivert. Dia bisa main di sayap, dia bisa main di tengah, bahkan dia bisa
minta bola sampai ke tengah. Jadi Patrick Kluivert bisa dibilang kayak Messi-nya Indonesia. Dia akan diberi keleluasaan oleh Patrick Kluivert. Ditambah lagi kita juga punya penyerang nih sekarang, Blik Komang, Yakub Sayuri atau Yanje Sayuri. Dia bisa bermain kan walaupun satu back, satu penyerang. Dan saya pikir Stefano Lillipali juga tidak bisa diragukan ya. Dia bisa main menit 60 menggantikan sayap lainnya. Ya, kita lihat kita punya tambahan pemain-pemain sayap yang saya pikir ini juga akan bisa mengeksplorasi dari pertahanan Cina, bisa dari kanan. Terus gol-gol oleh Romain kan sebelumnya juga kan direct umpan-umpan dari sayap, dan saya pikir ini juga akan terjadi di pertandingan nanti malam. Nah, kalau Blik Komang sendiri saat sebagai penonton ya nanti yang akan menghadiri SUGBK, apabila Indonesia kalah misalnya kalau Indonesia kalah, gimana nih nanti reaksinya, bakalan seperti apa? Kecewa saja kah atau kan tadi polisi juga udah mengimbau ya sebelumnya dilarang bawa flare dan sebagainya, pemeriksaan juga akan lebih ketat gitu kan? Iya, tentu kalau sampai kalah timnas Indonesia di GBK ya, apalagi lawannya Cina ya, jadi juru kunci, jadi akan menjadi kekecewaan besar ya, karena publik saat ini tentu sangat berharap timnas Indonesia bisa menang dan lolos ke putaran berikutnya, putaran keempat ya. Bahkan sebelumnya nyaris timnas Indonesia punya peluang besar lolos langsung malah ya, sebagai runner up grup ya. Tapi sekarang setelah kalah melawan Australia, peluang realistis kita adalah lolos ke putaran keempat ya. Mungkin nanti bisa finish di posisi keempat klasemen akhir di grup C. Nah, tentu sekali lagi semua berharap Indonesia akan menang ya. Ya tentu kalau kalah ya tentu semua akan terpukul. Dan pastinya tekanan berat tertuju kepada PSSI dan tertuju kepada staf pelatih. Patrick Kluivert akan mendapat serangan. Nasib Kluivert gimana nih kalau Indonesia kalah? Karena kita tahu bagaimana backgroundnya kemarin kan ya, pergantian, belum nyampe setahun kan? Pergantian pelatih di tengah kompetisi ya, yang menjadi kontroversi dan ramai menjadi sorotan publik, sehingga sampai sekarang kalau gagal tentu ini menjadi luar biasa bagi Kluivert dan PSSI ya. Tentu akan mendapat tekanan dari publik. Saya kira kalau di GBK mungkin tidak akan terjadi sampai, mudah-mudahan ya, saya kira tidak akan terjadi sampai hal yang kita tidak inginkan ya. Tapi paling di sorotan di media sosial lah, di luar itu pasti akan berat bagi Kluivert dan PSSI sendiri. Buat penonton juga dewasa lah ya, ketika kalah terima kalah, jangan sampai nanti ada tiba-tiba FIFA turun tangan lagi kan. Pusing. Tapi pertandingan nanti malam tuh bakal serunya di luar sama di dalam, karena bertepatan sama malam takbiran. Benar. Pasti kan orang-orang yang di luar tuh akan merayakan timnas juga, akan sambil merayakan takbiran. Dan mungkin aja atau yang nggak dapet tiket mungkin di luar bisa takbiran juga di dalam ketika sudah menang kan, nggak tahu nanti. Siapa tahu nanti momen ini bisa menjadi berkah bagi timnas ya. Amin. Jadi pas sholat Idul Adha, jemaah yang berbahagia gitu kan kalau menang. Karena Indonesia tapi kalau kalau misalnya kalah, jemaahnya nggak berbahagia dong gitu. Nggak harus menang lah kita. Harus menang ya. Nah kalau misalnya ini untuk wasit sendiri ya, kalau Bung Majid lihat seperti apa nih nanti untuk wasit pertandingan timnas Indonesia lawan China? Karena kan dulu kita juga sempat heboh di media sosial karena waktu bertanding dengan Bahrain yang menjadi tuan rumah Bahrain, karena wasit yang agak-agak kocak gitu. Nah, kalau misalnya yang lihat pertandingan lawan China sendiri, wasitnya seperti apa nih? Kalau lawan China, saya belum tahu ya dipimpin sama siapa, tapi kalau Bahrain kemarin kan kita backgroundnya karena di Bahrain dicurangi, dalam tanda kutip dicurangi kan, sama Ahmed Al-Kaf itu kan. Nah, ketika main di sini pun kita ada beberapa kali, misalnya bola kena tangan, terus pelanggaran yang dibilang tidak pelanggaran, cuma terbawa emosi sampai akhirnya supporter tuh berteriak mafia. Nah, justru yang diskriminasi seperti itu ternyata dilihat oleh FIFA kan, dan sampai akhirnya FIFA menjatuhkan sanksi kepada PSSI, pada timnas Indonesia, bahwa di pertandingan ini kayak didenda sekitar berapa puluh juta gitu ya, terus juga pengurangan supporter sampai 15% itu karena diskriminasi itu. Dan Ketua Umum juga sebelumnya berharap ya bahwa pertandingan nanti malam menghadapi Cina tidak ada lagi diskriminasi. Kita fokus untuk membela atau mensupport timnas Indonesia, dan saya pikir rivalitas antara Indonesia dan Cina itu tidak ada ya, maksudnya tidak terbentuk. Dan ketika main di Cina juga kita supporter kita juga banyak di sana, dan tidak ada kejadian-kejadian yang menimbulkan reaksi juga di sini, nggak ada. Aman lah ya. Aman lawan Cina. Mudah-mudahan nggak ada lagi kayak yang kemarin.
sanksi-sanksi dan sebagainya. Nah, kalau ini pertanyaan terakhir nih, ini mungkin entah ada hubungannya atau enggak ya, cuman kan bola tuh selalu dikaitkan dengan politik, ya kan, kadang kan. Nah, kita tahu hubungan diplomasi Indonesia dengan China ini baik sih, cuman kan China ini menempati posisi sebagai negara ketiga yang memberikan utang terbesar kepada Indonesia. Nah, kira-kira ada tekanan-tekanan nggak di sini nih? Kalau misalnya kira-kira untuk Erick Thohir sendiri khususnya misalnya sebagai Menteri BUMN juga gitu kan, banyak utangnya ke BUMN ke China. Apakah kira-kira ada tekanan-tekanan itu untuk permainan-permainan diplomasi di lapangan hijau untuk nanti nasib Indonesia, politik Indonesia ke depannya gitu. Kira-kira beli Komang sendiri berat pertanyaan berat pertanyaan nih kalau sepak bola sudah dibawa ke politik. Bisa kan memang tidak boleh, tapi memang, kan kita nggak tahu belakang layar. Sepak bola itu memang tidak jauh dari politik ya. Bahkan sering sepak bola itu jadi kendaraan politik kan gitu. Iya. Ya memang ya ada menarik sih, ada celetukan gitu ya. Ini Indonesia melawan Cina laga penentuan. Ada yang nyebut ini udah Cina akan mengalah, itu akan dikasih kesempatan Indonesia untuk menang. Biar katanya lebih mudah investasi ke Indonesia gitu. Hilirisasinya biar mudah ya. Hilirisasinya lebih mudah. Celetukan mungkin nanti utang-utangnya juga bisa bisa diputihkan gitu. Ya itulah situasinya. Tapi saya kira ini akan berjalan profesional ya, apalagi ini di bawah pengawasan FIFA ya. Tentu tim akan bermain profesional dan untuk mendapatkan kemenangan, karena sekali lagi ini juga penentuan bagi kedua tim ya, bagi Indonesia maupun Cina. Tentu mereka akan all out, akan fight untuk meraih kemenangan. Dan kalau bicara peluang ya tentu timnas Indonesia saya yakin, percaya diri bahwa peluang terbuka sekali bagi timnas Indonesia. Ya memang kalau kita lihat dari rekor pertemuan di laga-laga sebelumnya, kita nyaris kesulitan menang lawan Cina ya, lebih banyak kalah termasuk di leg pertama. Tapi itu era dulu ya, era sebelum ada naturalisasi. Indonesia masa gelapnya timnas sepak bola ya. Tapi sekarang kan sudah berbeda, eranya sudah berbeda. Saya kira level kita sekarang mungkin sudah berada sama dengan Cina, bahkan kalau sekarang kita lihat lebih bagus malah kita karena kita ada di ranking 4 ya sekarang. Ranking 4 ya. Di Cina pun kita kalah karena hanya kesalahan-kesalahan elementer di lini belakang ya. Dan kita juga pernah mengalahkan Arab Saudi di sini kan, tim langganan Piala Dunia. Dan pemain-pemain Cina yang dibawa ke Jakarta pun sekarang tidak terlalu elit ya, rata-rata bermain di liga lokal mereka. Sementara kita di timnas sekarang ada pemain-pemain di Eropa, Italia, di Belanda banyak ya. Jadi saya kira peluang bagi timnas Indonesia untuk menang sangat terbuka. Jadi ini di luar politik ini Indonesia. Secara di atas kertas kita punya peluang untuk menang pertandingan. Oke, kalau Bung Majid sendiri gimana nih tanggapannya nih? Waduh, politik ya. Benar sih, memang nggak jauh-jauh lah ya. Tapi saya pikir dengan kualitas yang saat ini, keseriusan PSSI juga karena kan ini kan terjauh ya kalau tidak salah, kita sampai lolos ke putaran keempat itu udah paling jauh semasa kita sepak bola Indonesia untuk bisa masuk ke Piala Dunia. Saya pikir kalau untuk hal dipolitisasi untuk semacam pengorbanan timnas Indonesia, masyarakat Indonesia yang mendukung dan yang berharap itu nggak ada tidak seimbang lah ya. Jadi saya pikir Patrick Kluivert, Alex Pastoor juga Daniel Hanzat, dia juga akan mengerahkan pikirannya di lapangan. Dia juga akan menunjukkan, karena kan ini akan menjadi citranya dia juga, akan menjadi pengorbanan dia juga. Karena kalau dia kalah pun, karena bukan timnas Indonesia aja, nama dia juga akan buruk kan. Terus era Sintayong juga akan kembali. Bahkan kalau prediksi saya, kalau nanti sampai kalah, Sintayong bakal kembali bergema di Stadion GBK. Itu akan kembali karena kayak kemarin sama Aussie ya. Iya, karena itu akan menjadi, karena kita baru satu kali menang nih lawan Bahrain, itu pun di GBK. Dan apabila kita kalah lawan China ya, hal-hal itu akan kembali diungkit lagi ya, karena kita masih istilahnya belum lama lah luka itu. Belum on. Iya, lah. Nah, ini juga akan menjadi karena terlalu tragis ya, berapa 5-1 ya. Saya pikir politik buat di laga timnas Indonesia menghadapi Cina ya nothing lah, nggak ada. Dan saya pikir benar-benar kualitas kita yang akan bicara, dan kita kalau untuk prediksi lah ya, kita 60-40 seharusnya bisa menang lawan. Karena juga mungkin banyaknya naturalisasi juga keseriusan pemerintah ya untuk memperbaiki sepak bola Indonesia.
Oke lah kalau gitu, Bli Komang terima kasih atas kedatangannya dan selamat menyaksikan pertandingan laga nanti malam, dan Bung Majid juga selamat liputan ya nanti malam ya. Selamat bekerja, dan sekian sekian diskusi kami Sobat WK. Dan jangan lupa saksikan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti malam antara Timnas Indonesia versus China.